Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yovita Sarina SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 1 Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Berikut koneksi antar materi modul 1.2 yang saya tuangkan dalam bentuk refleksi model 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan rencana penerapan ke depan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting, menantang, serta mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Kedua modul ini memiliki keterkaitan materi, yaitu dalam modul 1.1 dijelaskan tentang filosofi pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah tuntunan. Segala bentuk pendidikan harus menghamba pada murid. Pada modul tersebut juga dijelaskan tentang tujuan pendidikan, kodrat keadaan, budi pekerti, dan lain-lain. Di modul 1.1, saya tercerahkan bahwa anak bukanlah seperti tabula rasa. Namun, sejak lahir, anak sudah membawa kodratnya masing-masing, ibaratnya kertas. Setiap anak sudah memiliki garis-garis samar. Tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas garis-garis tersebut agar semakin jelas. Saat proses menebalkan dan memperjelas garis, pendidik harus mengutamakan proses menuntun agar proses pendidikan bisa berjalan optimal. Dengan kata lain, pendidikan adalah upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap siswa, karena setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi, tugas guru adalah menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak agar selamat dan bahagia. Hal ini selaras dengan penjelasan modul 1.2 yang menjelaskan tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak yang selalu berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan murid, sehingga akan tumbuh murid yang merdeka, bertanggung jawab terhadap diri, lingkungan, dan sekitarnya. Di modul 1.2, saya belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak kepada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus dimiliki oleh guru penggerak untuk mendukung perannya. Adapun peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa, dan menggerakkan komunitas praktis. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dua modul tersebut saling mendukung karena dua-duanya pada akhirnya memberikan pemahaman untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Modul 1.1 memberi pemahaman secara global tentang dasar dan tujuan pendidikan, yakni tentang proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selain itu, di modul 1.2 dijelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpihak kepada siswa. Semua momen dalam alur pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 sangat sistematis sehingga mudah untuk diikuti dan dipahami. Alur pembelajaran ini diawali dengan mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Adapun hal yang paling menantang bagi saya yaitu pada saat berada di alur mulai dari diri dan eksplorasi konsep secara mandiri. Pada kegiatan ini, kadang pemahaman saya terhadap materi masih kurang, sehingga saya masih butuh penguatan. Selain itu,
Hal yang menantang lainnya yaitu saat saya melakukan aksi nyata. Saat melakukan eksplorasi konsep forum diskusi dan elaborasi pemahaman, momen inilah yang mencerahkan saya untuk mendapatkan penguatan atas materi yang saya pahami. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti mendapatkan cahaya setelah berjalan di sebuah ruangan yang masih remang-remang. Saat masuk di alur mulai dari diri, saya bagaikan gelas kosong yang siap untuk diisi. Kemudian seiring dengan alur yang diikuti, gelas itu sedikit demi sedikit mulai terisi dan sampai akhir alur atau aksi nyata, saya merasa gelas saya sudah penuh dengan pemahaman yang utuh. Namun, ketika masuk untuk mempelajari modul berikutnya, saya kembali mengosongkan gelas itu agar dapat diisi lagi. Ini adalah analogi saya terhadap proses pelatihan guru penggerak. Ada rasa sedih ketika saya mengetahui bahwa yang saya lakukan sebagai guru selama ini itu keliru. Saya masih banyak menuntut anak untuk dapat mengikuti kemauan saya. Namun, melalui pendidikan ini, saya merasa bersyukur, bahagia, dan bangga karena banyak wawasan dan pengetahuan yang dapat mengubah pola pikir saya tentang bagaimana menjadi guru yang berpihak pada murid. Materi di modul 1.1 dan 1.2 membuka kesadaran saya tentang pendidikan yang berpihak kepada siswa. Saya kadang berpikir, mengapa tidak sejak dahulu saja saya mendapatkan materi seperti modul 1.1 dan 1.2. Yang ketiga, pembelajaran. Banyak pembelajaran yang saya peroleh dari program pendidikan ini. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa murid itu seperti tabula rasa, yakni kertas kosong yang siap ditulisi apa saja, yang siap kita gambar sesuai dengan tuntutan kurikulum. Murid dituntut untuk dapat menguasai semua materi dengan standar KKM yang telah ditentukan. Selain itu, agar semua materi dapat tersampaikan sesuai dengan waktu per semester, maka kegiatan pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru. Murid masih seperti objek pembelajar saja. Namun, sekarang saya berpikir bahwa anggapan itu tidaklah benar, karena sesuai pemikiran KHD, bahwa anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Anak bukanlah kertas kosong, namun kertas yang sudah muncul garis tipis yang samar. Disinilah peran guru untuk membantu menebalkan garis yang sudah dimiliki anak dengan menuntun, agar tumbuh dan lakunya menjadi baik. Dalam proses menuntun tersebut, seorang guru harus menerapkan nilai-nilai yang memperkuat dirinya seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, serta kolaboratif sehingga dapat berperan sebagai pemimpin pembelajaran, mampu mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, serta menggerakkan komunitas praktis, serta memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap siswa, sehingga proses pembelajaran akan berpihak pada siswa serta membawa perubahan ekosistem pendidikan. Yang keempat, rencana atau penerapan ke depan. Pengembangan diri yang dapat saya lakukan dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu saya akan terus belajar secara mandiri, secara autodidak, maupun dengan mengikuti berbagai pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi saya. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat serta pimpinan sekolah demi mewujudkan ekosistem pendidikan di sekolah menjadi lebih baik. Selain itu, saya juga akan bergabung dalam komunitas-komunitas pembelajaran sebagai wadah saling bertukar pikiran, berbagi praktik baik, serta ajang untuk memecahkan permasalahan dalam pembelajaran. Menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, misalnya dengan penerapan model pembelajaran interaktif. Selalu melakukan refleksi pembelajaran untuk bahan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran selanjutnya, serta selalu mencari ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan.
Salam guru penggerak. Sekian materi dari saya, terima kasih. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari materi ini. Salam guru penggerak dari kami anak perbatasan.